Lambang atau logo memang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Hal itu karena sebuah logo berfungsi sebagai pengingat dan jati diri sebuah perusahaan. Perusahaan besar di dunia seringkali merubah logonya agar mengikuti zaman yang semakin modern dan untuk melakukan rebranding produknya agar terkesan inovatif. Berikut ini adalah 10 perubahan logo dari brand ternama dari pertama sampai sekarang. Nokia. Pada tahun 1868, dua orang pebisnis bernama Fredrik Idestam dan Leo Meslin mendirikan sebuah perusahaan pembangkit listrik di Tampere, Finlandia. Logo pertama perusahaan satu ini adalah bergambar ikan, karena didirikan di pinggiran sungai Nokian Virta yang merupakan jalur dari ikan salmon yang ingin menetaskan telur mereka. Logo dan nama tersebut mulai resmi digunakan pada tahun 1871. Namun beberapa tahun setelahnya, Idestam mengubah perusahaannya tersebut menjadi sebuah perusahaan kayu dan mengubah logo mereka menjadi sedikit minimalis, yaitu lingkaran hitam dengan nama Nokia melengkung di tengahnya pada tahun 1898. Pada tahun 1967, Nokia merger dengan perusahaan Finlandia lain yang bernama Finnish Cable Works, dan dari penggabungan tersebut akhirnya muncul nama baru yaitu Nokia Corporation. Adidas. Logo pertama Adidas sejak pertama didirikan pada tahun 1948 atau pada saat dua bersaudara Dassler berpisah. Secara visual hanya berupa huruf Adidas dengan nama Adolf Dassler di atasnya serta ilustrasi sepatu di tengahnya. Nama Adi sendiri diambil dari panggilan orang Jerman yang bernama Adolf, sehingga Adidas berasal dari nama Adi Dassler. Pada tahun 1972, logo Adidas mengalami perubahan, yakni dengan menggunakan konsep trefoil logo, yaitu logo dengan visual 3 daun yang terangkai dan memiliki makna simbolisasi dari semangat Olimpiade yang menghubungkan 3 benua. Pada tahun 1996, Adidas mengalami modernisasi dengan menerapkan konsep visual berupa 3 balok miring yang membentuk tanjakan, yang menggambarkan kekuatan, daya tahan, serta masa depan. Nestle. Logo awal Nestle diresmikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle yang berasal dari frase bahasa Jerman yang berarti sarang kecil. Setelah pensiun pada tahun 1875, logo dirubah menjadi sarang burung bersama 2 anaknya. Lebih dari 6 dekade kemudian, pada tahun 1938, nama Nestle diikut sertakan dalam logo. Nestle merubah logonya sekali lagi pada tahun 1966 dengan hanya mengganti sedikit grafis yang lebih disederhanakan. Selanjutnya, cacing dalam paruh burung telah dihapus dari logo Nestle pada tahun 1988. Selain itu, tulisan Nestle dibuat bergaris di atasnya. Logo ini juga melambangkan sebuah keluarga modern dengan 2 anak. Apple dikatakan sebagai simbol sumber pengetahuan karena terinspirasi Sir Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Hal ini tergambar pada logo pertama Apple. Steve Jobs kemudian menilai logo yang terlalu rumit tersebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya penjualan komputer Apple I. Dia kemudian menyewa desainer bernama Rob Janoff yang membuat logo Apple kedua. Logo berwarna-warni ini digunakan pada tahun 1976 sampai 1998. Rumor menyebutkan bahwa logo Apple Growak terinspirasi dari kisah bapak modern komputer yang bernama Alan Turing yang bunuh diri dengan apel beracun. Namun Janoff membantah dengan menyatakan ia mendesain seperti itu untuk menghindarkan kesan logo Apple seperti buah ceri. Kemudian tahun 1998, beberapa saat sesudah Steve Jobs kembali memimpin Apple, logo Apple dirubah lagi, kali ini dengan nuansa lebih modern dan warna monokrom. Mozilla Firefox. Selama ini ada banyak orang yang mengira bahwa logo Firefox tersebut adalah seekor rubah berwarna merah yang sedang mendekap bumi. Namun ternyata bukan. Hewan tersebut bukanlah rubah, melainkan seekor beruang merah. Bahkan di beberapa website menyatakan bahwa pertama kali muncul perusahaan pencipta browser ini menggunakan logo Ponic. Logo Ponic digantikan dengan logo Firebird pada tahun 2003 karena terkendala masalah hak cipta logo. Belum ada 1 tahun mulai dari penggantian, kembali logo tersebut tersandung masalah hak cipta dan berganti lagi menjadi seperti sekarang. Samsung didirikan pada tahun 1938 sebagai perusahaan dagang kecil-kecilan yang memproduksi makanan seperti mie dan seafood. Samsung sendiri berarti 3 bintang yang tampak jelas dalam logo pertamanya yang berbahasa Korea. Logo berbahasa Inggris Samsung akhirnya muncul pada tahun 1969 ketika Samsung Electronics didirikan sebagai bagian dari Samsung Group. Kala itu mereka masih memproduksi televisi dan radio kecil-kecilan. Pada tahun 1980, logo Samsung berganti lagi. Yang paling terlihat berubah adalah logo 3 bintang di samping kanan huruf. Versi baru logo Samsung kembali diperkenalkan pada tahun 1993 oleh Chairman Lee Kun-hee yang masih dipakai sampai sekarang ketika perusahaan itu berjaya. Canon.
Pada tahun 1930, Goro Yoshida dan saudaranya Saburo Uchida mendirikan perusahaan bernama Precision Optical Instrument Laboratory. 4 tahun kemudian, mereka meluncurkan kamera pertamanya yang diberi nama Quanon. Nama itu diambil dari Buddha Bodhisattva Guanyin yang dikenal di Jepang sebagai Canon. Ketika perusahaan diperluas pada tahun 1935, mereka mengadopsi nama yang mereka pikir akan menarik bagi khalayak yang lebih luas, karena Canon memiliki lafal yang sama dan asosiasi positif. Kata tersebut pun menjadi nama baru perusahaan. Dengan nama baru, muncullah logo baru dan sederhana, di mana nama perusahaan dibuat dalam sebuah jenis huruf. Sejak itu, logo telah mengalami beberapa perbaikan, tetapi tidak ada perubahan yang besar. McDonald. Dimulai pada tahun 1940, sebuah restoran McDonald Barbecue dibuka oleh Dick dan Mac McDonald di California, Amerika Serikat. Dick dan Mac memperkenalkan Speedy Service System tahun 1948 yang menjadi dasar bagi pelayanan restoran cepat saji modern. Maskot asli restoran McDonald adalah Speedy, seorang laki-laki dengan topi koki di atas kepala yang berbentuk hamburger. Speedy kemudian digantikan oleh Ronald McDonald, seorang badut yang memakai kostum dan sepatu bergelembung pada tahun 1967. Di tahun 1961, McDonald mengganti logo Speedy menjadi M/ sebagai logo perusahaan. Kemudian pada 13 September di tahun yang sama, perusahaan mendaftarkan logonya, yaitu lambang dengan dua lengkungan membentuk huruf M yang terus digunakan sampai saat ini. Playboy. Majalah Playboy sudah berdiri sejak tahun 1953, ditandai dengan terbitnya edisi pertama yang menampilkan Marilyn Monroe sebagai sampul depannya. Logo kepala kelinci yang saat ini dipakai dibuat oleh Hefner, yang pada awalnya berkarir sebagai kartunis humor dan sering menggunakan tokoh kelinci dalam karyanya. Saking terkenalnya sosok kelinci yang melekat pada majalah tersebut, seorang pembaca majalah Playboy bahkan bisa mengirim surat kepada redaksi tanpa perlu menuliskan alamat redaksinya, melainkan dengan menggambar logo kepala kelinci itu di amplopnya. Sejak saat itu, logonya pun disederhanakan menjadi siluet kepala kelinci sampai saat ini. Starbucks. Logo Starbucks itu sendiri menggambarkan Dewi Siren, yaitu Dewi Penggoda. Dalam mitologi Yunani, Siren adalah ikan duyung berekor kembar yang suka menggoda para pelaut. Namun logo pertama yang dibuat pada tahun 1971 terkesan kontroversial karena memperlihatkan buah dada sang dewi. Selanjutnya pada tahun 1987 dibuatlah logo kedua yang memperlihatkan sebuah brand hijau dengan 2 bintang di samping dan memperlihatkan duyung Siren yang sudah tertutup dengan cara menjulurkan rambutnya. Namun lagi-lagi masih mengundang kontroversi karena sang dewi masih terlihat tidak mengenakan pakaian. Pada tahun 1992 dirubah dengan menurunkan posisi gambar Siren atau lebih terkesan close up sehingga hanya memperlihatkan wajah dan badan. Kini pusarnya pun hilang di logo ketiga ini. Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di awal tahun 2011, Starbucks meluncurkan logo yang baru. Lingkaran luar pada logo lama yang bertuliskan Starbucks Coffee dihilangkan. Logo terbaru Starbucks Coffee saat ini hanyalah gambar duyung Siren yang diperbesar dengan dominasi warna hijau dan menjadi tokoh sentral logo baru tersebut.